Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PEN sini akan melakukan tutorial untuk Flutter Basic Tutorial. Dan isi dari tutorial ini yaitu satu, untuk cara meng-create new project di dalam Flutter. Dua, melakukan percobaan satu di mana kita akan menampilkan kondisi. Percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan menampilkan bilangan ganjil atau genap. Untuk percobaan selanjutnya, percobaan 3, menampilkan bilangan ganjil mulai dari 1 sampai bilangan ke N. Selanjutnya adalah latihan, program untuk menampilkan bilangan genap kelipatan 3 mulai dari 1 sampai bilangan ke N. Terakhir yaitu tugas, yaitu kita membuat program yang menampilkan bilangan prima mulai dari angka 1 sampai bilangan N. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya, oleh Ricky, silakan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada poin yang pertama, yaitu membuat Flutter project. Yaitu kita pilih file, kemudian new Flutter project. Nah, di sini kita pilih Flutter, kemudian kita pilih next. Nah, untuk nama projectnya sendiri kita isikan untuk deskripsinya kita isikan basic. Nah, selanjutnya kita klik finish. Kita tunggu create Flutter projectnya selesai. Nah, ini sudah terbuka. Selanjutnya kita masuk pada Dart Basic 1. Kita pilih lib, kemudian main.dart. Nah, di sini kita rapikan dulu programnya. Nah, di sini untuk programnya sendiri, yang pertama yaitu kita mengimport package Flutter material Dart. Kemudian kita buat void main run app const main app. Kita buat kelas main app extend stateless widget yang isinya const main app key super. Kemudian kita mengoverride widget build yang isinya build context. Kemudian return material app yang isinya ada titlenya yaitu Flutter demo dan data dengan color blue. Kemudian untuk home, const my homepage, titlenya yaitu Flutter demo homepage. Nah, setelah itu kita buat kelas my homepage extend stateful widget. Const my homepage require this title, dan final string title mengoverride state my homepage create state my homepage state. Kita buat kelas my homepage state yang extend state my homepage. Kemudian kita inisialisasi integer count sama dengan 0. Kita buat void increment counter set state counter plus plus. Kemudian override widget build context return scaffold untuk appernya
yaitu title, widget title. Nah, kemudian untuk bodinya yaitu center, child column yaitu main axis alignment. Untuk context-nya sendiri yaitu berisi you have pushed the button this many times. Kemudian untuk tag-nya sendiri di sini headline 4, floating action button yaitu menggunakan floating action button on press, increment counter, tooltip-nya yaitu increment, child-nya yaitu cons icon, icons add. Nah, selanjutnya kita coba run. Di sini kita menggunakan Chrome. Kita coba run. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu seperti yang ada di layar ini. Jika kita klik icon increment, yaitu akan nambah dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, demikian untuk percobaan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah percobaan kedua. Percobaan 2 adalah menampilkan bilangan ganjil atau genap, di mana untuk pertama-tama kita akan membuat sebuah variabel string dengan nama text. Di class my homepage state, external state my homepage, di sini di sebelumnya adalah encounter sama dengan 0, kita ubah di sini dengan 1. Kemudian kita buat variabel string text. Ganjil. Dalam void increment counter kita tambahkan pengondisian yaitu if counter tidak akan bisa lebih dari 10, atau ketika lebih dari 10 nanti akan kembali lagi ke satu. Kemudian kita tambahkan lagi pengondisian yaitu ketika untuk kali ini saya akan melanjutkan percobaan dari teman saya tadi, di mana teman saya tadi sudah membuat sebuah project router baru. Untuk router baru tampilannya akan seperti ini untuk code-nya, dan untuk tampilan aplikasinya sendiri akan seperti ini, di mana ini nanti untuk tampilan awal kita bisa mengincrement angka, di mana angka ini tidak terbatas, incrementnya. Pada percobaan kali ini kita membuat kondisi di mana kondisi itu akan membatasi dari increment ini menjadi max, dan ketika max nanti kita akan kembali ke angka yang telah ditentukan atau kembali ke nilai awal, dimana nanti kita akan membuat di sini incrementnya max ke angka 10, dan untuk angka defaultnya di sini ada angka 1. Oke. Untuk kodenya di sini ada 3 kelas, di mana ada kelas my app, my homepage state.
Untuk percobaan yang saya lakukan ini untuk membatasi dari counter increment counter ini, kita di sini kita fokus pada kelas myHomePageState, di mana di sini pada kelas myHomePageState ada variabel counter yang bertipe integer dengan nilai 0 dan ada metode increment counter dengan isinya yaitu counter increment. Di sini kita akan meletakkan kondisinya di sini untuk melakukan untuk membatasi angka increment ini. Oke, mulai saja kita tambahkan kondisi if, mana if ini melibatkan variabel counter, di mana variabel counter ini bila bernilai 10 maka nanti nilai dari nilai counternya akan kembali ke 1. Oh, ini untuk nilai default variabelnya kita buat 1 agar nanti ketika kita membuka aplikasinya di sini kan nilai defaultnya 0, kita berubah menjadi nilai defaultnya menjadi 1. Oke, di sini sudah menambahkan kondisi dia apabila kita mengincrement lebih dari nilai counter ini lebih dari 10, nanti maka akan kembali ke 1. Oke, selanjutnya kita run programnya. Nah, di sini untuk nilai defaultnya menjadi 1. Kita coba increment. Oke, kita coba. Nah, ini sudah mengincrement sampai maksimal 10. Nah, dia ketika diincrement sampai angka 10, dia akan kembali ke 1. Ini 9, 10, lalu dia kembali ke 1 karena dia melewati kondisi ini. Jika dia nilai variabel atau kita increment tadi lebih dari 10, maka dia akan kembali ke 1. Oke, lanjut ke percobaan selanjutnya atau tutorial selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya percobaan kedua. Percobaan selanjutnya di mana di percobaan adalah berfungsi untuk menampilkan bilangan ganjil atau genap. Pertama-tama di sini buat sebuah variabel string dengan nama text. Kita buat di setelah ini counter, kita buat variabel string text. Ganjil. Kemudian kita juga berikan pengondisian ini setelah pengondisiannya sebelumnya, yaitu jika dibagi 2 sama dengan 0, sama dengan akan menampilkan tulisan genap.
kemudian else jika tidak mengandalkan yaitu ganjil. Oke, dan di sininya juga sudah benar. Akan kita di sini kita klik yang Oke, baik, kita tunggu sebentar di sini. Oke, kita akan sebentar. Masih belum mau muncul. Mungkin di sini ada yang salah. Oke, sebentar. Oke, kita akan menuju untuk menampilkan teksnya yang jika jika angka tersebut ganjil atau genap dengan menambah sebuah function di sini, function text. Text style. Kita copy saja dari sini. Tidak lupa kita beri kolom tetap. Oke, kita akan run. Oke, udah muncul ternyata. Oke, baik, bisa dilihat di sini sudah ada word atau kata jika angka 1 itu adalah ganjil. Ketika kita ubah atau kita klik tombol button mengubah angka beserta keterangannya. Untuk angka 2 adalah angka dibagi 2 hasilnya 0. Sehingga angka 2 adalah angka genap, begitu seterusnya, angka 3 ganjil, angka 4 genap, angka 5 ganjil, angka 6 genap, angka 7 ganjil, angka 8 genap, angka 9 ganjil, angka 10 genap. Dan tidak lupa dengan yang pengondisian sebelumnya, di mana setelah angka 10 akan kembali angka 1. Oke, mungkin selanjutnya akan untuk percobaan selanjutnya. Halo, di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan percobaan ketiga, yaitu menampilkan bilangan ganjil mulai dari 1 sampai n. Saya mohon izin share screen dulu. Nah, di sini sudah ada pengkondisian dari percobaan yang kedua tadi. Jika increment sudah mencapai 10, nanti kemudian akan kembali ke 0. Nah, untuk menampilkan bilangan ganjil mulai dari 1 sampai n, pertama kita akan memberikan teks agar tahu bilangan ganjil mana saja dari looping tersebut. Mohon maaf, dari increment ketika kita menekan tombol tersebut.
Nah, karena memang kita menampilkan bilangan ganjil, jadi isi teksnya tentu saja ganjil. Nah, kemudian di sini untuk mengecek apakah bilangan tersebut ganjil atau tidak, di sini kita melakukan pengecekan menggunakan looping. Jadi di sini kita menggunakan for dengan inisialisasinya dengan in-nya itu berawal dari 0. Kemudian akan berhenti di kontak yang sudah ditentukan. Lalu di sini i++ untuk incrementnya. Nah, di sini kita juga perlu menggunakan fungsi lain, yaitu fungsi kondisi if. Karena ketika kita melakukan increment, itu kita berjalan dari nilai awal sampai nilai akhir. Nah, di setiap perjalanan itu atau di setiap kita melakukan increment, di situ diberikan suatu kondisi untuk mengecek apakah bilangan tersebut itu merupakan bilangan ganjil atau genap. Nah, di sini kita akan memberikan kondisi if dengan jika modulus dari i atau dari incrementnya itu jika dibagi 2 modulusnya itu tidak sama dengan 0. Karena bilangan ganjil sendiri itu memiliki modulus yang masih sisa, sementara bilangan genap itu tidak ada. Nah, kemudian untuk sebagai informasi atau sebagai output display, jadi di sini nilai yang sudah dicek tadi, jika itu ganjil, maka di sini kita akan mendisplaynya di teks. Nah, sudah selesai. Lalu coba kita run ya. Di sini sudah Chrome. Jadi langsung saja kita run. Dan untuk run ini mungkin butuh waktu yang agak sedikit lama ya. Nah, jadi di sini run-nya sudah selesai. Jadi dari teks ganjil tadi, di sini tampil jadi ganjil. Nah, kemudian ketika di increment, nah di sini kan angka 1 itu bilangan ganjil. Jadi karena bilangan ganjil, itu nilai tersebut ditampilkan di ganjil. Nah, begitu seterusnya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, karena tadi pada kondisi awal, itu jika mencapai angka 10 akan kembali lagi ke awal, jadinya berulang lagi dari awal. Oke, jadi dari saya cukup sampai di sini untuk percobaan ketiga, dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yang lain. Terima kasih.